wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wallahu ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Sidin ingin kita semua beriman. Sidin amat prihatin dengan apa yang akan menimpa kita nanti. Dan Sidin sangat penyantun, juga sangat penyayang al-ayah. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, khususan sahabat saya Habib Abdurrahman Al-Bagis dan Sohibul Majlis kita di sini Habib Anis Al-Bagis dan Sohibul Hajat Haji Bahrul Ilmi, juga semua para alim, para ustadz yang tidak bisa kita persebutkan satu persatu namanya. Juga kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk grup Maulud Habsyi dari Jakarta ini ya. Kalian main bagus, tapi jangan merasa bagus. Ana khairum minhu holat kali minar wa holat tau mintin. Aku lebih bagus dari dia. Aku dari api, dia dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepadanya? Ini dosa iblis laknatullah. Dosa iblis laknatullah, umur hidup cuma satu kali. Iblis dosanya cuma satu kali kepada Allah, tapi di mal'un ila yaumal qiyamah, dilaknat sampai hari kiamat untuk sebuah dosa. Mengapa? Karena terkait dengan kesombongan, ketakaburan. Allah benci orang-orang yang sombong. Allah benci orang-orang yang sugih, yang sombong-sombong. Tapi Allah lebih sarik lagi lihat orang miskin sombong. Ada di sini. Sebelah mana duduknya? Tanda-tanda orang sombong ialah dia tidak mau meletakkan keningnya di muka bumi untuk bersujud kepada Allah. Tidak mau sholat seperti tadi Maulud Habsyi bilang, tidak mau sembahyang. Itu tanda-tanda pertama orang sombong. Kalau dia sugih, tidak sholat, walaupun tetap dihukum di neraka jahanamnya Allah, tapi Allah karena zat yang maha bijaksana, Allah akan mengatakan kesugihannya membuat dia hilang. Tapi kalau ada orang miskin, kere, gak sholat, ini bingung Allah. Yang bikin hilang apanya? Motor kredit, rumah ngontrak, ada sholat, yang bikin hilang apanya? Jadi untuk orang miskin yang tidak sholat, dosanya dua. Yang pertama tidak mentaati perintah Allah, yang kedua bikin bingung Allah. Allah juragan disuruh bingung. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di bulan Rajab yang mulia ini. Bulan Rajab penuh barokah, bulannya Allah. Kalau bulannya misalnya ulang tahunnya Haji Bahrul Ilmi pasti obrol door prize. Haji Bahrul Ilmi pasti bagi-bagi hadiah. Kalau ulang tahunnya Sidin, ini bulannya Allah, raja yang sangat sugih. Allah bagi-bagi hadiah, Allah ampuni semua yang hadir di sini semua. Allah kabulkan hajat-hajat semua yang hadir di sini semua. Allah berikan rumah tangga semua yang sakinah. Allah berikan semua anak-anak yang manfaat.
yang perempuan belum nikah Allah kasih suami yang alim, yang soleh, yang sugih ya. Alim soleh kada sugih kurang manfaat ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajab Sahrullah wa Sa'ban Sahri wa Ramadan Sahrul Ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab ini bulannya Allah. Kalau Sa'ban bulanku, kalau Ramadan adalah bulannya umatku. Nah ini bulan Rajab, inilah bulan Allah, di mana Allah akan bagi-bagi hadiah, mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Tadi masalah dosa. Dosa iblis cuma sekali. Dosa jatuh kita, Nabi Adam alaihissalam juga cuma sekali. Jidah kita, nini kita, Siti Hawa, dosanya satu kali. Selama hidup satu kali. Disuruh jangan memakan buah kuldi, datuk kita, nenek kita makan. Itu dosanya satu kali. Meratap, menangis, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah hambamu. Seandainya tidak engkau ampuni hambamu ini, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang teraniaya. Ini diratapi oleh datuk kita, nenek kita 100 tahun untuk sebuah dosa. Untuk sekali dosa, datuk kita, nenek kita meratap, menangis 100 tahun. Air matanya Sidin dari yang putih habis sampai yang merah, darah. Untuk sebuah dosa. Kita di Banjarmasin ini tadi pagi sampai sore sampai malam ini sudah 40 kali berbuat dosa lebih dan kita tidak pernah menangis. Hebat kan kita? Hebat kita. Allah membenci orang-orang berhati keras. Allah membenci orang-orang bermata kering. Allah menyukai orang-orang berhati lembut. Allah menyukai orang-orang yang berhati basah. Kita di bulan Rajab ini memperingati tadi kata Guru Maulud Habsyi Isra Mi'raj. Kalau Allah Ta'ala bil kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan telah dibarokahi sekeliling perjalanan tersebut agar terlihat sebagian besar tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar juga Maha melihat. Seperti seorang pemuda membanggakan kepada kekasihnya, Ding, ini tanah ulun isinya sawit, Ding, sedikit aja, Ding, cuma 3.000 hektar. Ini mobil ulun, Ding, Fortuner, Ferrari, ada banyak cuma 40. Nah inilah Allah sedang membanggakan, ditunjukkan. Tapi beruntung kita tidak lahir di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Seandainya kita lahir di bulan bersama Nabi Muhammad SAW, belum tentu kita percaya hal ini. Contoh, seandainya besok Haji Bahrul Ilmi kepada sama majelis ini semua, kalian percaya kada? Tadi malam ulun dari bulan ini planet terdekat dari bumi. Yang kita bicarakan ini Isra Mi'raj ini bulan, planet, bintang, langit ke-1, langit ke-7. Bulan tadi itu planet yang terdekat. Seandainya Haji Bahrul Ilmi bilang kepada besok subuh,
Sementara habis acara begini, Sidin di subuh di masjid bilang kepada ulun tadi malam dari bulan. Ada yang percaya? Ada yang percaya? Paling sampai bisik-bisik, kasihan aja Pak belum stres. Ini zaman teknologi sudah canggih, sampai tidak percaya. Apalagi 14 abad yang lalu, seandainya kita berada di zaman Nabi, kita akan bersama Abu Jahal, Abu Lahab, Mughni bin Mughirah, Abu Sufyan, Walid bin Walid, Umayyah al-Adab yang mentertawakan cerita Nabi ini. Kita akan bersama mereka. Makanya kita selamat lahir di sini di Batola, tidak mendengar langsung. Sebab tidak mungkin percaya. Sampai tahu balap mobil Ferrari, balap mobil yang di TV Ferrari itu kecepatannya 450 km per jam. 450 km per jam. Itu kata ahli matematika. Seandainya Muhammad, namanya Albert Einstein. Kenal Albert Einstein, orang Pringau. Albert Einstein orang alim, tapi bukan orang soleh. Agamanya Nasrani, Kristen. Jadi kalau mendoakan anak-anak kita harus lengkap. Alim, soleh, manfaat, terakhir sugi, ya. Jangan alim soleh, jangan alim, alim banyak di neraka jahanam ini. Apalagi zaman sekarang semua partai Islam semua orang alim. Semuanya orang alim. Hadis ribuan, ayat ribuan hafal, tapi belum tentu kesolehannya, belum tentu, ya. Jadi di zaman yang memanas ini, duit lagi beredar, ambil duitnya. Kalau nggak cocok orangnya diamin aja, ya. Tapi kata guru saya kemarin, Habib Mohdor Hamid, cucunya Habib Soleh, seandainya kalian melihat ada satu figur calon pemimpin yang baik, yang beragama Islam, kita sudah tahu dia baik, pemurah, pilih dia, naikkan dia jadi pemimpin kita. Itu kata beliau. Habib Mohdor dulu istrinya juga Al-Bagais, saudaranya ini Habib Anis, itu guru fikih saya. Sogok menyogok itu tidak berdosa. Ada ayatnya sogok menyogok berdosa? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi finnar, yang nyuap yang disuap dua-duanya neraka. Jadi kada ada sogok menyogok berdosa, cuma dua-duanya dilempar ke neraka, ya. Kembali kita bicarakan masalah teknologi supaya kita tahu Rasulullah ini perjalanan bukan main. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sudah 2500 km. Belum naiknya lagi. Sebelum subuh sudah cerita. Inilah kata kafir Quraisy di majelis Quraisy di depan Ka'bah. Ini saat kita memukul Muhammad. Ini sudah gila. Ini sudah gila. Di bulan Rajab inilah Allah, di bulannya Allah memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, ini di kitab Qiraatun Nasir, bawa kekasihku Muhammad ke sini. Bawa kekasihku Muhammad ke sini, cari binatang yang cocok di surga untuk tunggangan Sidin. Malaikat Jibril kaget. Bahwa Nabi Muhammad mesti cari tunggangan, nyari kendaraan binatang di surga. Maaf, Jibril bawa dunia dan isinya, tangan satu gini bisa. Kenapa bawa Nabi Muhammad mesti cari binatang tunggangan? Kenapa nggak suruh aku aja sendiri sama dunia ini tak angkat bisa? Kenapa? Malaikat Jibril dikenal. Ketika Nabi pertama bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hiro,
Kedua, itu Jibril masih menghadap dengan wajah pemuda tampan. Pemuda tampan 2 kali. Nah, baru Nabi meminta kepada sahabatnya, ya Jibril, apakah semua malaikat bentuknya seperti ini? Oh bukan, bukan. Bentuk asli malaikat kayak apa Jibril? Wah, kau nggak akan kuat melihatnya. Engkau tidak akan kuat melihatnya. Cobalah Jibril kasih lihat aku bentuk malaikat kayak apa semua. Tapi tanggung jawab sendiri ya. Kalau ada apa-apa jangan salahkan aku. Sebab ini urusan dengan kekasihnya bos. Kekasihnya Allah. Kalau pingsan, kalau ada apa-apa Jibril tanggung jawab. Ada ulun yang tanggung jawab kata Nabi. Ulun yang minta. Jibril langsung merubah bentuk asli dari pemuda tampan ke bentuk asli malaikat. Nabi kaget lihat kepala Jibril. Itu kepalanya Jibril seandainya keramas pakai air laut semua yang ada di dunia, pakai air sungai semua yang ada di dunia, pakai sampo, salsik, rejoice semua yang ada di dunia, itu tidak ada yang menetes satu tetes pun di muka bumi lantaran besarnya kepala itu. Sayapnya malaikat Jibril selembar, panjangnya dari masyrik ila maghrib dan lebarnya sama dari masyrik ila maghrib, dan malaikat Jibril punya 40 lembar. Nabi lihat bentuk raksasa itu langsung merosot dari gua Hiro, berguling-guling lari masuk rumah, ketok rumah Nabi di Jabal Qubais, ketok istrinya, ya Hadijah, ya Hadijah, buka pintu. Hadijah kaget, pucat Nabi. Nabi masuk kamar, tarik selimut, menggigil ketakutan. Datanglah ayat berikutnya, ya ayyuhal mudassir gum fa'andir, hai orang yang berselimut bangun. Nggak bisa bangun. Kenapa? Ketakutan lihat wajah malaikat Jibril. Di pertemuan ketiga keempat Nabi bertanya lagi, apakah semua malaikat seperti pian? Besarnya sama, tapi akulah yang paling indah. Karena malaikat Jibril adalah sesepuh malaikat. Besarnya sama, akulah yang terindah di antara mereka. Ada ratusan ribu malaikat. Besarnya seperti itu. Sekarang kita bisa bayangkan bagaimana pencipta sang malaikat. Bagaimana sang penciptanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua makhlukku kata Allah takut kepadaku kecuali 2, jin dan kita manusia yang berani sama Allah. Malaikat semua takut sama Allah. Ketika Jibril suruh bawa kekasihku Muhammad, cari binatang yang cocok di surga, mana berani Jibril? Kenapa ada ulun aja yang bawa? Nggak berani malaikat Jibril bertanya. Yang paling berani bertanya adalah Bani Israel. Makanya di sini, di majelis ini yang cerewet itu namakan itu bukan umat Muhammad, itu umat Bani Israel. Ada majelis-majelis yang cerewet nanya sama Habib Anis, nanya aja Robert, itu Bani Israel ya. Tinggal selawat, tinggal makan, tinggal amin, gak usah tanya. Bani Israel nih umatnya Nabi Musa. Nabi Musa juga kritis, selalu bertanya kepada Allah, kritis. Makanya dibalas sama Allah, dikasih umat yang cerewet juga. Bani Israel disuruh korban sapi, Allah terima sapi apa saja, Allah terima. Bani Israel bertanya, sapinya laki kah binian? Dijawab oleh Allah, binian. Perawan kah balukah? Allah udah mulai jengkel. Dijawab Allah, pikir perawan. Tanya lagi, warnanya apa? Allah udah sarik, coklat, polos. Sampai jalan sampai Palangkaraya, kalau ketemu sapi coklat polos, nggak ada hitamnya, nggak ada kuningnya, saya bayar 2 juta. Itu nggak ada. Jadi ketika mereka tahu salah, mereka tobat, baru diciptakan sama Allah di surat Al-Baqarah sapi yang coklat polos. Nah jadi kalau yang bertanya tuh
sering bertanya cerewet, itu Bani Israel dia ya. Nabinya juga cerewet Musa alaihissalam, makanya dibalas sama Allah. Tapi untung Nabi ketika Mi'raj ketemu Nabi Musa yang cerewet itu. Kalau kada ketemu Nabi Musa, kita sholat 50 waktu sehari, mampus tuh. 5 kali aja tekor. Jibril turun ke surga, melihat binatang-binatang surga, gemuk-gemuk, belamak-belamak. Ya, surga makanan banyak, binatangnya belamak-belamak. Tapi ada satu yang menarik perhatian Jibril. Di kandang binatang ini kurus seperti kuda, tapi lebih kecil. Di atas keledai, tengah-tengah antara kuda dan keledai, dan bersayap, kurus, dan matanya ada bekas menangis. Apa namanya kalau di Banjar ini? Tai mata belekan tuh. Apa ada namanya di Banjar ini? Bekas menangis sebelekan tuh. Nah, kalau Jawa belekan. Apa? Bangkur. Iya, bekas nangis ya. Jadi didatangi oleh Jibril. Pian sakit kah? Kada. Siapa nama pian kok kurus di surga? Nama saya Burong. Kenapa ini kurus? Habis nangis sedih kenapa? Teman-temanmu semua belamak semua. Saya dulu juga belamak seperti mereka Om. Terus kenapa jadi begini? Satu hari di surga Om, ada TV untuk umum Om. Saya melihat acara check and recheck. Saya dengar beritanya, Allah juragan kita sedang jatuh cinta dengan seorang manusia di bumi yang bernama Muhammad. Saya penasaran Om, saya pengen ketemu, saya rindu dengan orang yang bernama Muhammad itu. Hebat betul manusia itu, bisa membuat jatuh cinta juragan besar kita. Allah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad itu membuat geger penduduk langit. Kayak apa hebatnya manusia ini yang membuat Allah jatuh cinta setengah mati. Itu saya langsung sakit, saya drop, gak doyan makan Om. Ayo sekarang berangkat, kita jemput yang kau rindukan itu. Nah, jadi kalau kita merindukan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Kata Nabi, hadisnya, seseorang di sana bersama yang dicintainya. Jadi kalau kita mencintai orang-orang alim, orang-orang soleh, apalagi mencintai Nabi, kita akan dikumpulkan di sana bersama Nabi Muhammad dan orang-orang alim, orang-orang soleh. Jadi kalau pemuda-pemuda ini mencintai Dewi Persik, ya dia bersama Dewi Persik. Berangkatlah bersama, depannya malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail, menyambut Nabi di Mekah. Mampir dulu ke Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat, langsung meluncur ke atas. Langit pertama ketemu Adam alaihissalam, langit kedua ketemu Idris alaihissalam, langit ketiga ketemu Ibrahim alaihissalam, sampai langit ke-6 ketemu Musa alaihissalam, sampai ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kita sering dengar nama Sidratul Muntaha. Apakah itu Sidratul Muntaha? Itu nama sebuah pohon yang sangat besar, diameternya 1 keliling dunia, 2 meter pohon Sidratul Muntaha. Di dalamnya pohon itu ada sungai namanya Salsabila. Jadi sering kita dengar nama orang Banjar, perempuan namanya Salsabila, itu dia ngambil nama dari sungai itu. Itu kembangnya, bunganya Sidratul Muntaha kalau jatuh di muka bumi ini ketutuplah semua bumi. Bunganya yang kecil itu kalau jatuh satu, makanya ketutuplah bumi. Untung pohon itu adanya di langit.
Kalau di Kalimantan dijual Bapak Haji ini. Berapa tronton itu kayu itu. Nah di pohon itulah malaikat Jibril memegang tangan Rasulullah. Ya Rasulullah, semua malaikat mempunyai batas-batas tertentu. Aku Jibril yang tertinggi di sini. Dari Sidratul Muntaha itu ke ruang tamu Allah tinggal 7 tangga lagi di kitab Dorotul Nasihin. Di ke arah Hadratul Qudsiyah namanya, ruang tamu Allah. Atau ada lagi sebagian ulama bilang Hadratul Ilahiyah, sama artinya ruang tamu Gusti Allah, ruang tamunya Allah. Dan tidak ada yang bisa masuk di situ. Belum ada tamunya Allah kecuali Rasulullah, belum ada. Jibril memegang tangan Nabi, ya Muhammad, semua malaikat punya batas-batas tertentu. Aku Jibril di sini yang tertinggi. Silakan pian naik sendiri. Nabi Muhammad nggak percaya. Ya Jibril kenapa? Nggak bisa, ya Muhammad nggak bisa. Nabi Muhammad nggak percaya kenapa? Jibril makhluk yang perkasa, besar, naik tangga 7 masa kada kawat. Akhirnya di surat An-Najm dikatakan walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha. Untuk kedua kalinya Nabi melihat bentuk asli Jibril. Jibril memperlihatkan bentuk aslinya. Ini sampai lihat ya, Jibril naik dengan tubuh raksasa itu, naik 1 tangga, tiba-tiba tubuh itu mengecil sampai seperti semut. 1 langkah lagi hancur tubuhku ya Rasulullah, tidak bisa. Jadi sampai saat ini maaf, malaikat Jibril belum pernah bertemu dengan Allah, apalagi melihat Allah. Sampai saat ini malaikat Jibril belum pernah ketemu Allah, masuk ruang tamu aja kan kawat. Jadi Allah cuma WA aja sama Jibril. Jadi kalau ada santri lulus 7 tahun di Darussalam, ditarik 4 tahun, masuk kamar ingin bertemu Allah, itu tanda-tanda dia mau gila. Jibril aja belum pernah ketemu, kok santri Darussalam mau ketemu Allah? Nabi Musa alaihissalam ketika pertemuannya dengan Allah di Bukit Tursina, antara Mesir dengan Yahudi, sekarang Bukit Tursina tidak bisa kita ziarahi karena sudah dikuasai oleh Israel. Itu di surat Taha. Itu tidak lihat Allah, cuma suara Allah. Dan ketika Musa masuk ke Bukit Tursina, Musa pakai sendal, disuruh pacul sama Allah. Pacul sendalmu ya Musa, ini tempat suci, ada aku. Mundur Musa, macul sendal. Tapi di ruang tamu Allah, Nabi pakai sendal. Sendalnya ada di Museum Temboro, di Museum Santri Temboro namanya, di Madiun, di Ngawi. Itu museum peninggalan Nabi semua. Itu otentik, ada sertifikatnya. Ada sendal Nabi yang diajak ke ruang tamu Allah, itu ada sertifikat dari Madinah. Dan jelek benar. Itu seandainya ditaruh di depan agak yang mencuri, karena jelek benar. Sekarang pertanyaannya, sendal Nabi masuk ke ruang tamu Allah, kada disariki sama Allah. Masuk Nabi pakai sendal, nggak disuruh pacul sama Allah. Sumadana pakadala pakana koba kausaini au adna. Maju lagi Nabi sampai jaraknya dengan Allah 2 busur panah, dekat, pakai sendal. Musa disariki pakai sendal, Jibril nggak bisa masuk. Sekarang pertanyaannya, lebih mulia mana, malaikat Jibril dengan sendal Rasulullah yang jelek itu? Lebih mulia mana? Ada, lebih mulia malaikat Jibril. Tapi semua yang dekat dengan Rasulullah pasti ikut mulia. Kita yang mencintai, yang nyanyi dengan selawat-selawat untuk Rasulullah pasti ikut mulia. Semua yang dekat Allah dengan Rasulnya itu adalah kedua sumber mulia. Kalau mau mulia, dekati itu. Malaikat pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, apakah Muhammad mulia karena Adam?
Dijawab Allah, bukan. Adam kujadikan sebagian dari nurnya. Jadi apakah mulia Muhammad karena Nuh alaihissalam? Bukan. Nuh ketika kapalnya digoncang badai, Nuh sudah baca semua mushaf, ayat-ayatku sudah dibaca, badai masih keras. Nuh bingung, Nuh suruh baca selawat. Padahal Muhammad belum ada. Nah ini pelajaran buat kita. Ketika Nabi Nuh kapalnya digoncang badai, Nabi Nuh kebingungan kena badai Nabi Nuh. Nah di sini kita di Banjarmasin nggak ada di kelompok kena badai, nggak ada. Badai kita adalah badai ekonomi, betul. Badai anak-anak nakal, betul. Itu badai rumah tangga. Anaknya baik, bapaknya yang nakal. Itu yang ketawa nakal dia. Nah kita diajari Allah, bacalah banyak-banyak selawat untuk mengangkat badai itu. Selawat Jibril alaihissalam yang diijazahkan guru Jaini Abdul Ghani sallallahu alaihi Muhammad, baca itu sebanyak-banyak. Lagi nyapu, lagi baca itu sebanyak-banyak sallallahu Muhammad, itu buka pintu rezeki. Itu termasuk kita orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika ada badai, ada kesusahan, kita baca salawat, itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dikatakan dalam kitab Mulut Hafiz Durar, waman padaul haji bisarah wa talaqah biqalbin salim faqadu dia ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang mendengar berita gembira ini dengan hati yang sehat, maka dia akan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Semoga kita termasuk yang ada di sini hati yang sehat. Kalau hati yang sakit, tahu Bu? Tahu? Biasanya ibu-ibu yang hatinya sakit, banyak ibu-ibu. Tetangga beli kulkas, dia menggigil. Tetangga umroh, dia langsung di tukang sayur bisik-bisik, umroh, kredit motor belum lunas, umroh. Itu hati sakit. Kalau dia hatinya sehat, lihat orang beli kulkas, dia kepada alhamdulillah pian udah bisa beli kulkas lah, belum kalau ada buah-buah yang nitip lah, itu hati sehat. Ada tetangganya umroh, alhamdulillah pian bisa umroh duluan, tolonglah sebut-sebut nama ulun lah, mudah-mudahan ulun dipanggil juga, itu hati sehat. Bukan orang umroh bilang alah bergaya aja, kreditnya gak ada lunas umroh. Itu hati sakit. Itu di tempat saya ya ibu-ibu. Kalau di sini insya Allah sama aja ya. Kata Nabi, aku pernah melihat surga dan aku pernah melihat neraka. Di surga aku lihat banyak orang-orang miskin, orang-orang fakir. Di neraka aku melihat banyak wanita-wanita, banyak perempuan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa banyak perempuan? Apakah mereka tidak sholat? Apakah mereka tidak berpuasa? Apakah mereka tidak berzakat? Mereka beribadah sama dengan laki-laki. Tapi kenapa mereka banyak di neraka ya Rasulullah? Karena beraninya mereka terhadap suami-suaminya. Bu, ibu ibadah sampai ininya hangus kayak kompor. Kalau berani sama suaminya nggak ada artinya ibadah itu. Ibu, nanti pulang kepada suaminya, bang mau urut kah? Jangan berani sama suami ya, itu pintu surga, kunci surga sampean di kakinya suami sampean. Jangan anggap remeh suami sampean, walaupun dia cuma tukang ojek, tapi pintu surga sampean di kakinya dia. Kembali ke pokok cerita. Setelah sumadana patadala pakana kau bakau saini au adna, Nabi sudah jaraknya 2 busur panah. Keluarlah perintah sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Nabi tidak tahu apa-apa. Nabi tidak berani mengangkat kepala. Jadi begitu perintah sholat, Nabi langsung turun. Kendaraannya di Sidratul Muntaha sudah nunggu, malaikat Jibril sudah menunggu, Mikail sudah menunggu.
turun. Untung ketemu Nabi yang cerewet itu, Musa alaihissalam. Kalau tidak ketemu Musa, mampus kita. Musa bertanya, ada perintah apa? Perintah suruh sholat 50 waktu. Waduh, umatku ganal-ganal 6 meter. Umatku ganal-ganal 6 meter. 5 waktu aja nyerah. Minta keringanan. Iya kan? Minta cepat. Balik lagi. Minta keringanan, turun 45. Berapa kali? 9 kali Nabi minta keringanan, sampai 5. Nabi sudah bilang sama malaikat Jibril, kada usah ketemu Musa, malu aku dah. Jadi tancap gas, turun. Rupanya Musa melihat, hei Muhammad. Untung orangnya cakram. Berapa? 5. Balik. Ada aku udah malu. Inilah yang kita ambil sekarang, 5 waktu. Nah tadi dikatakan kalau seandainya kita tidak sholat, amaliyah apapun tidak akan dihitung sama Allah. Tidak akan dihitung sama Allah. Ini pelajaran tauhid di bulan Isra Mi'raj ini. Tauhid ini keimanan kita kepada Allah. Kita harus berhusnuzon terus pada Allah, sangka baik terus kepada Allah. Ana inda zona abdibi. Aku kata Allah, bagaimana sangka hambaku terhadapku. Dia sangka begini, aku begini. Dia sangka begitu, aku begitu. Jadi kita kalau berdoa itu harus menyangka bahwa Allah pasti kabulkan. Kita kalau punya hajat, kita minta hajat kita dikabulkan, pasti dikabulkan. Pasti. Jangan doa cuma doa panjang fasih. Saya sering di majelis saya di Jawa, di majelis saya di Banjarmasin. Saya dulu, maaf ini bukan cerita diri, cuma buat mengajari bertauhid. Saya tahun 2005 masuk di Sungai Tabuk. 2005 di pinggir Batang. Di pinggir Batang. Rumahnya papan. Kalau BTN di sini RSS paling kecil kan, rumah sangat sederhana kan. Rumah saya di Sungai Tabuk RSSS 7. Rumah sangat sederhana sehingga sonyor, sangat sulit sekali. Depannya kamar mandi di pinggir Batang, mandi di situ, wudhu di situ, berak di situ, semuanya di sungai itu. Maaf, baju saya cuma 2. Kalau satu dicuci saya tunggu kering. Tapi saya yakin, saya hijrah karena Allah ke Banjarmasin ini. Saya bertemu dengan orang Sungai Tabuk itu lantaran wasilahnya Guru Zaini Abdul Ghani. Jadi saya bertemu dengan jamaah Sungai Tabuk, dikasihlah rumah RSS 7 itu oleh jamaah Sungai Tabuk. Dan saya bertahan. Saya bawa santri 3 dengan keadaan yang di bawah 0, bukan 0, di bawah 0. Saya bilang sama santri-santri saya, kalau kita istiqomah maulud ini setiap hari, kita istiqomah qiyamul lail 1000 hari tidak dimuliakan Allah, ludahin muka abah di sini. Ini sudah bukan main ini. Nah, di majelis saya tiap malam Jumat di Sungai Tabuk, saya sering suruh doa ustadz-ustadz muda, ada dari Mesir, S2 dari Mesir. Doanya bagus, fasih, panjang. Artinya kira-kira begini artinya. Rezeki yang masih di langit segera turunkan. Yang di bumi segera keluarkan. Yang depan hadapkan. Bahasa Arab fasih, panjang. Ustaz dari Kapuas, gak saya sebut namanya, masih ada majelis saya. Jadi ketika habis selesai doa saya tes, Ustaz saya senang tadi doa pian. Malam Jumat besok kita pakai doa itu di Ampera Surabaya lah. Apa jawaban Sidin? Wah ulun kada ada duit bah. Malam Jumat besok Sidin sudah bilang kada ada duit. Ah doa itu buat kapan?
Itu bukan jawaban Ustaz, salah. Jawaban yang tepat adalah insya Allah kalau ada rezeki. Atau lebih tepat lagi, lebih sip lagi, kalau doa tadi cair ya Pak. Nah begitu. Itu mantep. Doa panjang pasti dites. Malam Jumat berikutnya ulun kada ada duit. Wah kalau saya anak 10 bertauhid kayak sampean, malam Jumat besok nggak ada duit, mati 4 anak saya. Harus yakin. Kembali ke pertanyaan malaikat tadi. Jadi Muhammad mulia karena siapa ya Rob? Muhammad mulia karena aku yang muliakan kata Allah. Tidak disebut namaku kecuali harus disebut namanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Aku muliakan siapa yang aku kehendaki. Aku hinakan siapa yang aku kehendaki. Aku berikan kerajaan kepada siapa yang aku kehendaki. Aku ambil kerajaan dari siapa yang aku kehendaki. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Karena akulah yang paling kuasa. Jadi misalnya sekarang Haji Bahrul Hilmi lagi mencalonkan diri jadi kepala daerah. Kalau Allah tidak kehendaki, ya tidak jadi. Tapi kalau Allah kehendaki, ya pasti jadi. Ada dulu di Palangkaraya, wali kota, dosen, kada punya duit. Jadi partai-partai yang mendukung bilang sama saya, Beb, kasihan Beb, nggak punya duit Beb, tolong bantu Beb. Saya bantu minyak, saya bantu siar, saya bantu selawat. Setiap dia kampanye saya ikut selawat. Kada dibayar. Kada dibayar, kada ditanya nomor rekening saya juga. Orang kada duit, udah kada bayar, kada nanya nomor rekening kan, los-losan. Cuma karena ini di Palangkaraya, karena partai-partai yang mendukung adalah P3, partai-partai Islam, supaya Palangka dipegang orang Islam. Oke, dosen, jadilah alhamdulillah Haji Riban, jadilah. Sidin janji sama saya. Begitu hari pelantikan Beb, Habib sama Umi haji langsung. Bisa hari pelantikan saya dijanjikan haji sama Haji Ridwan. Saya tambah semangat. Alhamdulillah pelantikan sudah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan SMS kada dibalas. Telepon kada diangkat. Waduh Haji Ridwan. Ampun dah. Akhirnya yang jemput KPK ya. Walat di ketulaan ya. Harusnya janji tuh kayak di sini dulu Bupati Hasanuddin Murad pakai wasilah minyak saya jadi di sini tepati janji. Beb, yang Haji berangkat itu tepati janji selama 2 kali dia. Mudah-mudahan Haji Bahrul nanti pakai wasilah saya sama hajikan saya mau ya. Ya, nah, kalau jadi ya, kalau jadi habis hari pelantikan belum copot seragam langsung beli tiket ya. Kalau Haji Bahrul habis pelantikan pun kada seperti bupati-bupati lain. Tunggu lagi saya mencuri dulu. Wah, kalau Haji Bahrul kan udah ada saldonya. Kalau bupati lain saya kasih, tunggu lagi kasih kesempatan saya mencuri dulu, Beb. Wah, aduh. Dia ngaku mencuri dulu. Dan beberapa kepala desa, kepala kabupaten, subhanallah masyaallah, yang berterima kasih memakai syariat saya itu 2. Yang adakan syukuran Beb, karena jadi Beb. 1, Bupati Teluk Cahu namanya Yosef Willy Beb, orang Kristen Beb, Nasrani Beb. Jadi ketua tim suksesnya pembekal bilang, wah ini ada nih orang Kristen, periode pertama Sidin megang ibtidaiyah bagus, madrasah bagus, musola-musola bagus, jalan-jalan bagus.
ketika dipegang Haji Anu, wah jalan rusak, musola mau rubuh. Apa pegang siapa nih? Saya bilang, ya kata Nabi yang banyak manfaatnya. Ya kalau gitu, ulun minta bekali minyak buat Pak Yosef Gili. Siap. Dipanggil saya oleh Yosef Gili di Perut Tahu. Alhamdulillah 2 kali dia jadi. Justru yang begitu yang terima kasih. Yang Islam malah dijemput KPK. Ada lagi Bupati Gunung Mas, namanya Hamid Binti. Itu juga Kaharingan. Kaharingan apa Kahirangan? Nah. Kaharingan, bukan Kahirangan ya. Itu juga daya. Manggil saya syukuran di pendopo selawat, terima kasih. Yang Islam ada 7, di WA kada balas, SMS kada dijawab. Itulah, ini buat pelajaran Haji Bahrul. Semoga beliau jadi tidak melupakan orang-orang yang di dekatnya, yang mendukung, yang penuh hati. Tadi saya katakan kalau ada orang baik mencalonkan diri untuk jadi pimpinan, enggak, dukung kata Habib Pondor, tujuannya Habib Soleh wali Allah, dukung supaya negara ini dipegang oleh orang baik-baik. Amin ya. Ya, untuk sementara pertemuan kita sudah 1 jam 1/4. Kita tutup dengan doa. Semoga yang hadir di sini semua, wabil khusus Ahlul Bait, Haji Ahad Warul Ilmi, semua hajat-hajatnya dikabulkan Allah. Semua yang hadir di sini rumah tangganya diberikan rumah tangga yang sakinah. Yang ada utang semua dilunasi oleh barokah